Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan saya yakin semuanya di sini 100% udah pernah dengar ayat ini. He who does not love doesn't know God, for God is love. Lalu ayat yang selanjutnya yang saya ambil adalah di Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil, kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Dan ayat ketiga yang saya pakai adalah, ini semua sudah pada tahu pasti, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. But the hour is coming and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Saya akan bedah dua ayat ini dari Lukas 4 ayat 43. Tapi yang pertama, God is love, itu saya nggak akan berbicara banyak karena saya yakin banget semua juga udah pada tahu Allah itu kasih. Kasih itu berasal dari Allah dan kita semua sudah mengalami kasih Allah. Jadi pertama yang saya akan bahas adalah the kingdom of God. Oke. Kalau dari basicnya, kingdom itu dari kata king and domain. King and domain, raja dan wilayahnya sang raja. Ada beberapa pengertian yang saya baca, pasti masih banyak lagi, tapi saya ambil 4 aja. Yang pertama dari Dallas Willard. Dia mengartikan kerajaan Allah adalah lingkup tempat kehendaknya terlaksana dan apa yang dia kehendaki terjadi. Lalu Miles Monroe, kerajaan Allah adalah pengaruh yang menentukan dari seorang raja atas wilayahnya yang mempengaruhinya dengan kehendak pribadi, maksud dan tujuannya, demi menghasilkan suatu budaya, nilai, moral, dan gaya hidup yang mencerminkan keinginan dan sifat raja bagi warga negaranya. Daniel Yanuar, Gembala GB Rock Surabaya, kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana sang raja mempraktekkan otoritasnya dan atas wilayah kekuasaannya. Lalu yang terakhir, Pak Roni Daud Simeon, kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Allah dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Waktu Tuhan berkata, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kata-kata ini menggambarkan berarti the kingdom of God, kerajaan Allah itu ada dalam dia. Kenapa? Waktu kita mau bawa ke orang lain, waktu kita mau bawa ke suatu tempat, pasti yang kita mau bagikan itu kita bawa dulu. So, pengertian simpelnya, kingdom of God itu ada dalam diri Yesus. Dan dari 4, saya ambil sih dari 4 pengertian ini. Yang pertama, ada otoritas, intisari dari 4 pengertian ini tentang kingdom of God. Pertama adalah otoritas, authority. Kedua ada influence, ada pengaruh. Dan yang terakhir dampak. Dan ini semuanya berurutan dan teratur. Gak mungkin bisa dimulai dari dampak, habis itu baru ada otoritasnya. Semua dimulai dari otoritas, authority, lalu kita mempengaruhi sehingga membawa dampak. So itu omong kosong dalam tanda kasarnya. Kalau orang bilang, wah gue berdampak. Tapi kita gak pernah lihat pengaruhnya. Nah artinya saya sangat percaya bahwa 3 hal ini adalah satu kesatuan tapi saling berurutan. That's the kingdom of God. Waktu saya baca di buku Paroni, perbedaan antara kingdom of God dengan kingdom of heaven. Kingdom of God kita bicara tentang ini, kingdom of heaven kita bicara tentang tempat. Heaven, tempat. So, waktu kita bicara tentang kingdom of God, itu fokusnya bukan ke tempat. Tapi fokusnya ke 3 ini. Otoritas, pengaruh, dan dampak. Apakah ada yang mau bertanya?
sebelum saya lanjutkan? Apakah cukup jelas? Oke. Setelah God is love, lalu the kingdom of God, lalu saya akan mencoba menjelaskan mengenai true worshiper. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman sudah sering dan sudah sangat banyak belajar tentang the true worshiper. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah kata-kata true worshiper, true-nya. Why is true? Kenapa menggunakan kata true? Saya cari di Google, ada perbedaannya. Kalau true itu digunakan memverifikasi informasi, fakta, dan realitas. Tapi kalau right itu menyatakan memverifikasi kelakuan, pengambilan keputusan, dan menilai kesesuaian. Contohnya begini. The rumor about the resignation is true. Jadi kenyataannya itu benar kalau ada yang mau resign. Tapi it is not right to spread rumors. Keadaannya nggak baik kalau kita nyebarin gosip. Ada lagi, kalkulasi. The total is 50, which is true. Kenyataannya angkanya 50. Tapi kalau pakai right, your answer, pendapatnya right, correct. Nah, menyatakan pendapat. Ada lagi action. It is true that I forgot my wallet. Sudah benar. Realitasnya dia lupa. Dan kalau pakai right, it is right to apologize for forgetting it. Dan decision, the diagnosis is true, the treatment plan is right. So, true itu menggambarkan suatu realitis, suatu fakta. Fakta yang terjadi, tapi kalau right itu kondisi, pengambilan keputusan. Dan artinya yang saya ambil, kenapa memakai kata true worshiper? Artinya kita sebagai penyembah sudah hidup dalam realitas kerajaan sorga sebagai penyembah. So itu bukan menurut yang saya pelajari, itu bukan suatu keputusan kita. Oke, saya mau jadi penyembah yang benar. Oke, saya mau jadi penyembah yang menurut Tuhan. No. When God say the true worshiper, itu sudah faktanya yang Tuhan berikan ke dalam kita. Kalau kita menyembah sesuai dengan yang Tuhan mau. Itulah identitas kita. So, semakin kita mengerti Tuhan, semakin kita sadar bahwa apa yang Tuhan katakan, itu bukan lagi janji omong kosong, tapi itu janji yang sudah ada dalam kita. Tinggal bagaimana kita melihat dan memanifestasikan janji itu supaya keluar. Dan saya tulis di sini, penyembah yang berada dalam realita kerajaan Allah. Why? Karena dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa kebenarannya? Yesus membawa kebenaran mengenai kerajaan Allah. Dan dalam Yohanes ditulis bahwa Yesus bilang kata-kataku adalah dalam roh. So, makanya yang Tuhan bilang dalam roh dan kebenaran itu menjadi satu kesatuan. Sampai sini ada yang bingung? Apakah sudah cukup jelas? Dan saya ambil kesimpulan, kingdom worship, ini saya tulis begini. Penyembahan yang penuh kasih. Why? Because God is love. So, when we worship, ketika kita menyembah, pasti penuh dengan kasih, bukan dengan tuntutan. Itu sudah pasti. Yang memiliki otoritas untuk memberi dampak kerajaan Allah. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kasih, otoritas, dan pengaruh serta dampak itu satu kesatuan. So, waktu kita ngomong mengenai kingdom worship, pertama, penyembahan kita tidak ada tuntutan. It's full of love. It's full of integrity. Dan otoritas kita untuk membawa dampak kerajaan Allah. Jadi bukan lagi kayak kita sekedar nyanyi-nyanyi. Kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Bagaimana nyanyian syukur relate sama kingdom of God. Kingdom worship. Dan untuk mengeluarkan itu, untuk mendapatkan itu,
Ya seperti yang kemarin Kak Upi udah bilang, itu semua harus dari roh, spirit kita. Terus spiritual, dalam Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, the kingdom of God doesn't come with observation. Gak bisa kelihatan. Dengan mata kita itu nggak bisa kelihatan. That's why makanya harus lewat spiritual. Dan di 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal tersembunyi dalam Allah. For the spirit searches all things, yes, the deep things of God. So, hal-hal yang tersembunyi di dalam Tuhan, Roh Kudus yang merevelationkannya, Roh Kudus yang mewahyukannya, Roh Kudus yang memberikan semuanya. Akses kerajaan sorga satu-satunya lewat Roh Kudus. Dan saya nggak akan bahas itu panjang lagi karena saya yakin 100% semua udah pada tahu. Tapi di sini sekali lagi hanya ini jalan satu-satunya untuk mengakses semua yang Tuhan berikan. So, sebelum kita tahu, sebelum kita membawa dampaknya apa dalam kerajaan Allah, saya ingin sharing bagaimana untuk mendapatkan dampaknya itu, mendapatkan dulu. Caranya gimana? Dan saya langsung ke poinnya aja, adalah the presence of God, hadirat Tuhan. Arti simpelnya kehadiran Tuhan. Satu hal saya sharing, dulu saya itu ada bingung. Karena gini, pertama banyak pendeta yang bilang waktu doa, kami mengundang hadirat-Mu untuk memenuhi setiap kami. Sering dengar? Apa pernah dengar? Pasti. Yang kedua ada lagi, pendeta yang menyangkal itu. Kita ngapain ngundang-ngundang Roh Kudus lagi? Kita ngapain lagi ngundang Tuhan? Tuhan udah ada dalam kita, ngapain lagi kita ngundang? Berarti kan ada yang satu bilang kita ngundang Holy Spirit, kita ngundang hadirat Tuhan. Ada lagi yang bilang ya hadirat Tuhan udah ada dalam kita. Kita pembawa hadirat Tuhan. Jadi mana yang benar? Setelah saya baca buku John Bevere, Takut Akan Allah, ternyata dua-duanya benar. Dua-duanya nggak salah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa the presence of God itu memiliki dua jenis. Yang pertama, hadirat yang maha hadir, omnipresence. Yang kedua, hadirat manifestasi. Dua itu. Oke. Kita bahas dulu hadirat maha hadir. Saya ambil dari Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat ini menyatakan kita nggak bisa pergi kemana-mana terhadap hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada dalam kita. Dan di Ibrani 13 ayat 5, maaf saya kenyang. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu pernyataan lagi bahwa Tuhan ada dalam kita. Jadi jenis yang pertama, hadiratnya itu selalu ada dalam kita. Jadi inilah yang menguatkan kita dalam keseharian kita. Contoh, waktu kita bingung, waktu kita takut, aduh ini kemana ya? Saya harus ngambil job ini apa enggak ya? Kita tahu Tuhan ada dalam kita. That's why kita tanya, Tuhan tolong gimana ya? Nah itu fungsi jenisnya, maha hadir dalam segala hidup kita, dalam segala aktivitas, God is with us. Tapi ada yang kedua, jenis yang kedua. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dibilang, I will love him and manifest myself to him. Kalau misalnya kita nggak terima yang dua-dua ini satu
Intinya hadirat Tuhan itu satu kesatuan yang jenis ini. Kita dapat yang ini dan kita dapat yang ini juga. Dan gak bisa dipisahin. That's why dia bilang ada yang manifest. Kalau dari bahasa Yunaninya, empanizo artinya manifest ini muncul, mendeklarasikan, representasikan, memanifestasikan, dan yang terakhir ini membuat signifikan. Jadi benar-benar dikasih tahu secara signifikan. Nah, sehingga Sehingga saya tulis waktu hadirat manifestasi ini ada, waktu kita lagi ngumpul, waktu kita lagi berdoa, dan kita minta hadirat Tuhan untuk memenuhi kita, Tuhan membuat signifikan, menjelaskan kesigifikanan dirinya. Jadi dirinya itu siapa, apa yang ada dalam dia, itu bisa termanifestasikan dengan luar biasa. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, oke, Roh Kudus udah ada dalam kita, berarti yang ini salah. Atau yang ini benar, yang ini salah. No. Sekali lagi, itu adalah satu kesatuan yang Tuhan memang kasih buat kita. Oke, sebentar. Dan di sini saya tulis, Allah membuat dirinya dikenal. Waktu hadirat manifestasi ini ada, Allah membuat dirinya dikenal. Jadi benar-benar Tuhan datang ke kita dengan kesengajaannya. Bukan dengan reckless ya, bukan dengan ceroboh, tapi dengan sengaja kasih lihat siapa Tuhan kepada kita. Dan di situ juga ada ayat pendukungnya. Matius 18 ayat 20. Di sini saya tulis, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau seandainya kita cuma memisahkan, kalau kita memisahkan pengertian tentang presence of God, berarti ayat ini juga salah dong. Kan dibilang, presence of God ada dalam kita. Tapi kenapa muncul ayat ini? Kalau 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Jelas Tuhan mengacu pada jenis yang kedua. Dia memanifest dirinya kepada orang-orang, kepada kelompok yang benar-benar pengen tahu siapa ya. Siapa Tuhan? Tuhan tunjukkan dirimu. That's why kalau misalnya kita berdoa ramean, kita memuji nama Tuhan, manifestasinya itu bisa lebih luar biasa di sini. Karena memang tujuannya adalah memanifestasikan keperkasaannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Makanya kayak misalnya, saya doa tentang kesembuhan. Kok tapi nggak sembuh-sembuh ya? Tapi waktu 2-3 orang berkumpul, kita semua berdoa, ada yang beda. Bisa sembuh misalnya. Bukan berarti waktu kita doa sendiri nggak bisa sembuh, no. Tapi ada bobot yang lain. Bobot yang lain waktu ada hadirat manifestasi ini. Apakah ada pertanyaan mengenai ini? Berarti lagu yang kayak Come Holy Spirit itu boleh loh. Karena kan itu Sempat jadi pertanyaan. Come Holy Spirit fill in this place. Nggak apa-apa. Nah itu akan saya bahas juga. Ada satu lagu yang sampai sekarang saya nggak mau nyanyiin. Reckless Love of God. Reckless itu konotasinya negatif. Tapi kasihnya Tuhan kelihatannya ceroboh, kelihatan ya. Tapi itu semua udah diperhitungkan. Makanya kalau ada lagu yang bilang Reckless Love of God, dulu saya suka nyanyiin itu. Tapi salah satu singer bilang, ya aneh aja gitu. Dan itu masuk akal buat saya. Reckless. The love of God is never reckless. Gak pernah ceroboh. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, semua sudah diperhitungkan secara matang bahwa akan ada penebus. That's why itu gak reckless. Nah tapi itu bagus pertanyaannya. Artinya kan gak salah kan, Come Holy Spirit, fall in this place. karena pernah Ada perdebatan juga. iya gitu. Maksudnya impersonal aku ya. Iya.
Ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut. Ya, kalau sih lebih menanggapi soal reckless, tapi ini preference masing-masing. Dalam arti kita menerjemahkan itu kan secara literal. Reckless itu artinya ugal-ugalan, ceroboh. Oke. Tapi bagi pencipta lagu itu, dia tahu artinya itu slang, nangkep gak? Kayak kata slang gitu loh. Iya. Dan faktanya lagu ini nih banyak memberkati. Betul. Ketika di Reva dan main, ketika ini, God's love itu benar-benar bermanifest gitu loh. Nah, maksudnya dalam arti kita juga jangan sampai membuat sebuah klaim bahwa ya lagu ini sama sekali tidak boleh dinyanyikan gitu loh. Nah, ini mungkin lebih preference ya. Iya, ini ke opini pribadi. Pribadi gitu. Balik lagi opini pribadi. Disclaimer. Iya, disclaimer. Dan saya melakukannya waktu saya worship leader. Jadi tidak mengeneralkan semua orang nggak boleh nyanyi lagu itu. Contoh lagi, misalnya saya nggak pernah nyanyiin waktu saya pimpin worship, bersamamu Bapa ku lewati semua. Lagunya bagus, tapi nyanyinya kalau menurut saya itu harus dengan posisi hati yang benar. Kalau misalnya kita lagi dalam masalah, sedih, lagu itu terkesan buat saya kayak saya nggak ngelihat kebesaran Tuhan. Justru saya ngelihat perasaan saya. Ini balik lagi opini pribadi. Nah, ini akan saya bahas nanti. Bagaimana lagu itu sebenarnya juga mempengaruhi. Gimana POV kita dalam melihat praise and worship itu mempengaruhi pemilihan lagu. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya. So, setelah kita berbicara hadirat Tuhan, habis itu bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan? Yang pertama yang ditulis dalam Alkitab adalah melalui darah Yesus. First, hal yang pertama yang udah gak bisa diganggu gugat, melalui darah Yesus. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan saya mengutip dari Paroni, dari buku Paroni, Kingdom Worship yang pertama, beliau menulis begini di halaman 30. Di sini tidak disebutkan bahwa masuk hadiratnya yang pertama karena suara yang bagus, musik yang keren, sound system yang canggih, atau lagu yang indah, melainkan hanya melalui darah Yesus. Habis itu Paroni bilang, sekali lagi darah Yesus. Dibuat yakin. Pokoknya oleh darah Yesus. Jadi saya berharap untuk semuanya dan sebenarnya semua jemaat bahwa POV atau pikiran kita yang mikir bahwa lagu harus bagus, sound system harus enak, WL suaranya pokoknya harus perfect, no false, pokoknya nggak boleh ada false, itu yang bisa bikin kita masuk hadirat Tuhan. No. Di Alkitab ditulis bahwa yang pertama melalui darah Yesus. Yang kedua, newborn, lahir baru. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. So, waktu sudah tahu oleh darah Yesus, hal yang selanjutnya adalah lahir kembali. Dan yang terakhir adalah hati yang murni dan rendah hati. Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Hal yang kita perlu tahu bahwa anak kecil bukan gak ada salah atau gak ada dosa. Tapi mereka polos. Saya tuh ngelihat keponakan saya. Jadi yang ini, kalau di mobil, apa di ranjang gitu, kalau anaknya pura-pura tidur, terus orang tuanya bilang,
Ya atau Bu, kalau anak kecil tidur katanya tangannya dinaikin ke atas. Terus tiba-tiba keponakan saya waktu kita ngomong kayak gitu di mobil, tangannya naik ke atas. Terus pas kita turunin nggak bisa turun, dia tahan gitu. Karena omongan kita yang bilang kalau dia tidur tangannya dinaikin ke atas nggak turun-turun. Polos kan? Polos banget anak kecil. Nah, waktu kita ngomongin tentang kepolosan waktu masuk hadirat Tuhan, artinya kita itu ya udah, waktu kita masuk Tuhan mau ngomong apa, aku ikut. Dan rendah hati, waktu Tuhan tegur kita, yes Tuhan, saya mau berubah. Itulah pengertian singkatnya, polos, murni, rendah hati. So, waktu kita ngomongin tentang presence of God, waktu kita datang, posisi kita itu beneran seperti anak kecil. Ya Tuhan, apa ya? Kita meninggalkan semua apa yang kita tahu, cuma untuk terima dari Tuhan. Apalagi ya Tuhan? Dan 3 hal ini yang membuat kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi ada kontradiksi. Mazmur 100 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersoraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya dan untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di sini saya jelaskan singkat banget, tapi menurut saya on point. Saya ambil dari buku Eparoni. Waktu kita masuk hadirat Tuhan, betul 3 hal yang tadi. Tapi saya tulis setelah masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka ada ucapan syukur, nyanyian, pujian, sorak-sorai. Karena ada ayat juga yang bilang di Ulangan, jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Nah, dari sini baru connect nih. Yang tadi tentang 2 jenis hadirat Tuhan, tentang masuk ke hadirat Tuhan. So, ya balik lagi. Ini bukan bertentangan, tapi next step. Step setelahnya baru ucapan syukur, nyanyian, pujian. Nah, baru nih di sini kita kasih pujian kita kasih penyembahan kita. Yes. Jadi dulu kita sering banget pas awal-awal gereja, pas masih peralatan kita simple dan jemaatnya masih belum banyak lah, masih ibadah di sini. Dan di sinilah, pertama di sini. Kita bilang ke beberapa anak-anak yang datang, waktu kita datang ibadah, jangan tunggu pemain musik apa WL ajak doa kita baru doa. Waktu kita datang ke gereja, waktu kita datang ke ibadah, waktu kita duduk plek, posisi kita udah siap untuk doa. Dan mulailah kita berdoa di situ. Kenapa? Ya balik lagi, untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk masuk hadirat Tuhan, ya kuncinya ya ini. Jadi kuncinya bukan nyanyian pemain musik, mulai dulu baru kita bisa ngerasain hadirat Tuhan, no. Waktu kita meninggikan nama Tuhan, mulailah dari kursi kita masing-masing kita berdoa. Amin semuanya? Amin. Nah, terus timbul pertanyaan. Walaupun tadi nih, tiga yang tadi udah tahu. Walaupun sudah tahu dan melakukan, kenapa masih sulit masuk dalam hadirat Tuhan? Ada di Ibrani 12 ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Dalam terjemahan Inggrisnya, reverence and godly fear. So, pertanyaannya,
cara yang berkenan ini apakah masih sering dilakukan, apakah masih dilakukan. Nah, saya sharing dulu. Jadi waktu saya baca buku John Bevere itu sharing. Waktu dia ada KKR di Brazil kalau nggak salah. Di KKR kerumunan gede, ribuan orang, puluhan ribu. Dia excited banget. Waktu datang, dia udah siap banget muji nama Tuhan. Waktu duduk, abis itu disuruh berdiri berdoa, WL pemain musik angkat pujian, dia bilang, kok gue gak ngerasain hadirat Tuhan ya? Padahal dia posisinya udah kayak kita. Udah mau nikmatin, udah mau nyembah. Tapi dia tiba-tiba kok gak bisa ngerasain hadirat Tuhan? Dia gak dipenuhin itu. Dia coba lagi. Gak bisa. Dia udah tahu John Bevere. Salah satu penulis hebat. Salah satu pembicara hebat. Kok dia gak bisa ya? Terus kayak Roh Kudus berbicara sama dia. Lihat ke jemaat. Waktu dia muter, lihat ke jemaat. Jemaatnya ternyata fokus ngobrol. Abis itu fokus ke masing-masing. Gak pusingin WL di depan, pemain musik di depan dibodohin amat. Sampai akhirnya dia disuruh Roh Kudus untuk negor satu jemaat, satu congregation, satu KKR puluhan ribu itu ditegur sama dia di atas mimbar. Jadi waktu dia naik setelah PW, dia bilang hal yang pertama dia ucapkan itu bukan perkenalan diri. Yang dia lakukan adalah dia diem. Dia diem berapa menit. Habis itu dia nyampein perumpamaan. Kalau misalnya dia bilang, presiden lewat depan kita. Mungkin nggak kita ngobrol asik sana sini, saling curhat satu sama lain? Nggak mungkin. Dan dia kasih perumpamaan yang begitu. Dan akhirnya semua jemaatnya terdiam, bener-bener diam dan dengerin dia. Dan yang dia bahas adalah ini. Reverence, hormat, dan takut akan Tuhan. Dan singkat cerita, besoknya jemaatnya pada antusias banget datangnya. Dan 10 tahun apa berapa belas tahun lagi, dia balik ke tempat itu lagi, dia ketemu sama orang yang dipulihkan waktu berapa belas tahun itu, waktu KKR, setelah dia khotbah ini. Dan efeknya itu ternyata jangka panjang. Kalau kita ngomongin tentang hormat dan godly fear. Reverence, eidos didefinisikan sebagai respect yang sangat memuja. So, itu bukan lagi respect sesama teman, respect ya antar manusia, no. Kita itu kalau di film kayak manusia ngelihat dewa lah. Ibaratnya begitu ya. Jadi benar-benar mereka kagum, mereka hormat. Karena ngelihat kemuliaan Tuhan, itu buat kita kagum, yang buat kita hormat, yang benar-benar kita nggak bisa untuk nggak hormat sebenarnya. Dan yang kedua adalah godly fear. Kalau di terjemahannya takjub, kagum, didefinisikan sebagai kengerian, ketakutan yang diinspirasi oleh sesuatu yang hebat dan dahsyat. Mungkin kalau kita ngomong tentang kengerian ini, konotasinya negatif. Tapi balik lagi, John Bevere bilang, godly fear itu sifatnya menarik kita, semakin melekat sama Tuhan. Tapi kalau takut yang gak kudus, itu membuat kita menjauh. Artinya waktu kita takut, gue ngelakuin salah nih. Kalau kita takutnya yang kayak gitu, kita menjauhkan. Tapi waktu kita kagum sama Tuhan, takut akan Tuhan, itu yang membuat kita, gue gak bisa kalau misalnya lari. That's why, waktu kita masuk hadirat Tuhan, ada 2 sikap yang kita gak boleh tinggalin. Hormat dan takut akan Tuhan. Jadi beneran waktu datang, fix, gue beneran ngeliat Tuhan. Bukan ngeliat WL-nya siapa, pemain musiknya siapa. Kalau yang WL-nya ini, udahlah, biasa aja. No. Sekali lagi ditekankan, sikap hormat dan takut akan Tuhan itu harus selalu
ada di penyembahan kita. That's why dengan ada ini juga saya rasa bahwa worship leader, tim musik, penyembahannya akan beda. Karena waktu kita kagum ngelihat Tuhan, itu kita mainnya nggak cuma ya udahlah main biasa aja, udahlah nyanyinya biasa aja. No, itu akan merubah sikap kita juga ke permainan musik kita, ke nyanyian kita. Dan akhirnya juga merubah pemilihan lagu kita. Kenapa? Waktu kita takut akan Allah, waktu kita hormat, kita kagum sama Tuhan. Kita itu gini, waktu kita ada masalah dan kita melihat kekaguman Tuhan, keagungan Tuhan, kita kagum akan kemuliaan Tuhan. Ketakutan kita itu dihilangkan. Contoh gini, waktu saya misalnya lagi takut, misalnya dulu persiapan nikah, nggak ada uang, udah mepet nggak ada uang. Kalau lagu yang menurut perasaan saya, itu lagunya yang sedih-sedih dong. Yang keluar pasti lagunya sedih-sedih. Tapi waktu kita punya POV, hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, ngelihat kebesaran Tuhan, lagunya akan berubah. You turn mourn into dancing. Ya gitu. Habis itu yang keluar lagi apa? Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Rasa takut kita diubahkan menjadi puji-pujian karena ada kuasa dalam puji-pujian. Tapi POV-nya itu nggak bisa lagi POV, aduh gimana ya. No. Tapi respon kita harus, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Walaupun dalam hati nyesek, kita harus punya iman waktu kita naikin itu akan merubah kondisi hati kita. Kondisi real kita, sakit kita bakal diubahin. Saya sharing yang ini. Hal simple tapi lucu menurut saya. Jadi waktu itu saya mau worship leader. Di rumah itu belum merasa sakit perut. Sampai depan gang rumah Ko Ikna, sakit perutnya udah gak tahan. Habis itu hilang sakit perutnya. Waktu masih di senja, waktu ke senja, sakit perutnya muncul lagi. Tapi WC senja kan gak enak. Jadi saya males pup di sana. Terus saya ingat cerita Kak Upi. Dia waktu itu badannya panas. Habis itu waktu ibadah, panasnya hilang. Demamnya hilang. Saya imanin, saya praktekin itu. Tuhan, saya percaya waktu saya naikin pujian, kondisi fisik saya gak bakal ganggu pujian saya. Saya percaya itu dalam hati ngomong gitu terus. Waktu mulai ibadah, sakit perutnya hilang 100%. Kita WL, dengerin firman Tuhan, habis itu selesai beres-beres. Selesai dari senja, begitu keluar naik mobil, sakit perutnya luar biasa. Baru sampai rumah Ko Ikna, baru ke WC. Hal yang simple, yang menurut orang mungkin gak mungkin ya. Masa sih Tuhan ngerjain hal sekecil itu, sereceh itu. Tapi saya percaya Tuhan mengerjakan hal sekecil apapun dalam hidup kita. Dan itu kita harus praktekkan. Amin. So, hadirat Tuhan udah, kontradiksi, habis itu ada pertanyaan, dan yang terakhir, manifestasi kerajaan Allah itu apa aja? Yang pertama ada kehendak Allah, ada kuasa, ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan 4, berkat rohani dan jasmani. 4-empatnya saya punya kesaksian masing-masing karena saya udah ngalamin. Dan saya mau kasih kesaksian yang mana ya? Nomor 4 aja deh. Berkat rohani dan jasmani. Ini 2026. Kita nikah 2023. Tahun 2024, bulan Desember, saya itu
pengen ke Jakarta. Tapi posisinya saya udah gak ada uang. Tapi saya pengen banget jalan-jalan sama Nana. Karena waktu itu kita ya banyak di kantor lah, gak kemana-mana. Tapi saya pengen banget ke Jakarta. Terus kalau di poin nomor 4, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya doa dan benar-benar doanya saya percaya ya Tuhan yang siapin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau nggak salah seminggu sebelum saya ke Jakarta, karena waktu itu saya nebeng Kokris, jadi ya transport nebeng Kokris lah. Tapi waktu di sananya sebenarnya masih pusing makannya mau pakai apa. Ya let's say waktu itu ada kartu kredit, tapi kan ya masa ngandelin kartu kredit. Jadi saya berdoa, habis itu benar-benar jalanin rutin sambil berdoa. Tiba-tiba seminggu sebelum itu balik lagi, abis saya dari kamar mandi pupup. Kenapa lu kok terus? Nggak tahu deh. Keluar inspirasi. Abis itu saya terima centengan MBCA, terima 3 juta. Saya lihat dong dari siapa. Ternyata dari om saya. Kok dia balikin, dia transfer saya 3 juta ya. Saya baru ingat. Saya pernah minjemin dia duit. Tapi saya udah lupa. Maksudnya saya lupain aja. Karena kan konsep kalau meminjam ya udah gue kasih pinjam, kalau nggak balik ya gue nggak nuntut. Kalau lu mampu ya silakan balikin. Tapi udah saya lupain aja. Tapi seminggu sebelum saya berangkat, datang dong transferan 3 juta. Dan itu saya ke Jakarta, minggu depannya saya ke Jakarta lagi, saudara saya meninggal. Dan uang itu cukup. Dan akhirnya, ya saya nggak pakai kartu kredit kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak ada ngutang lah intinya. Tanpa ngutang. Yang saya alamin, semua bisa dialamin. Semua teman-teman pasti ngalamin. Dan saya percaya, kehendak Allah kuasa itu pasti termanifestasi. Kalau runtutannya tadi jelas. Bagaimana kita memang mau masuk hadirat Allah, bukan nyari musiknya, bukan nyari lagunya, tapi benar-benar ngelihat Tuhan. Dan fondasi kita betul. Dampak ini pasti bisa kita bawa, saya jamin 100%. Kenapa? Karena Alkitab yang nulis. Dan itu bukan fiksi, dan itu pasti terjadi. Sampai situ aja materi saya, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan?